Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dirgantara dengan NIM 12280331307 dari kelas Gizi 1A. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang hubungan penyakit diare dengan status gizi pada anak. Apa itu penyakit diare? Penyakit diare adalah suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek sampai mencair, dan bertambahnya frekuensi buang air besar yang lebih dari biasa, yaitu 3 kali atau lebih dalam sehari, yang mungkin dapat disertai dengan muntah atau tinja yang berdarah. Berat dan lamanya diare sangat dipengaruhi oleh status gizi penderita, dan diare yang diderita oleh anak dengan kekurangan gizi yang lebih berat jika dibandingkan dengan anak yang status gizinya baik, karena anak dengan status gizi kurang keluaran cairan dan tinja lebih banyak, sehingga anak akan menderita dehidrasi berat. Diare mengakibatkan terjadinya yang pertama, kehilangan air dan elektrolit, serta gangguan asam basa yang menyebabkan dehidrasi. Yang kedua, gangguan sirkulasi darah, dapat berupa renjatan hipoglikemik atau prarenjatan. Yang ketiga, gangguan gizi yang terjadi akibat keluarnya cairan yang berlebihan. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang faktor pola hidup tidak sehat pada anak sehingga terjadi diare. Faktor-faktor yang memperburuk keadaan gizi anak sekolah adalah umumnya dalam memilih makanan. Seringkali anak-anak salah memilih makanan yang sehat. Kebiasaan jajan misalnya es, gula-gula, atau makanan yang lain yang kurang gizinya dan anak susah makan. Pada dasarnya anak dibiasakan memilih makanan yang baik, sehingga efek samping dari konsumsi jajanan itu tidak dapat ditekan. Misalnya terjadi diare pada anak-anak. Mengonsumsi jajanan merupakan suatu kebiasaan anak-anak, terkhususnya jajanan yang berada di pinggir jalan. Permasalahannya yang terjadi adalah salah satu pemilihan dalam konsumsi makanan, terutama jajanan yang mengandung zat-zat kimia yang berbahaya, yang biasanya tersedia di kantin sekolah maupun di lingkungan rumah. Dengan mengonsumsi jajanan, pola makan anak-anak menjadi tidak teratur. Dengan hal ini akan mempengaruhi status gizi anak dan akan mudahnya datang penyakit pada anak tersebut. Baiklah, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian diare pada anak. Yang pertama ada faktor lingkungan. Diare dapat terjadi ketika seseorang yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungan dan menganggap bahwa masalah kebersihan adalah masalah sepele. Kebersihan lingkungan merupakan kondisi lingkungan yang optimum sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap status kesehatan yang baik. Ruang lingkup kebersihan lingkungan diantaranya adalah perumahan, pembuangan kotoran manusia, penyediaan air bersih, pembuangan sampah, dan pembuangan air kotor atau limbah. Faktor lingkungan yang dominan dalam penyebaran penyakit diare pada anak yaitu pembuangan tinja dan sumber air minum. Yang kedua ada faktor sosiodemografi. Faktor sosiodemografi yang berpengaruh terhadap kejadian diare pada anak yaitu pendidikan dan pekerjaan orang tua serta umur anak. Jenjang pendidikan memegang peranan yang cukup penting dalam kesehatan masyarakat. Pendidikan seorang yang tinggi memudahkan orang tersebut dalam penerimaan informasi, baik dari orang lain maupun media massa. Banyaknya informasi yang masuk akan membuat pengetahuan tentang penyakit diare semakin bertambah. Yang ketiga ada faktor perilaku. Pemberian air susu eksklusif dan kebiasaan mencuci tangan merupakan faktor perilaku yang berpengaruh dalam penyebaran kuman enterik dan menurunkan resiko terjadinya diare. Terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan diare pada bayi di bawah umur 3 tahun. Bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif sebagian besar 52,9% menderita diare. Sedangkan bayi dengan ASI eksklusif hanya 32,31% yang menderita diare. Selain ASI, terdapat pula personal hygiene, yaitu upaya seseorang dalam memelihara kebersihan dan kesehatan dirinya untuk memperoleh kesehatan fisik dan psikologis. Kebiasaan tidak mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar merupakan kebiasaan yang dapat membahayakan anak, terutama ketika sang ibu memasak makanan dan menyuapi anaknya. Maka makanan tersebut dapat terkontaminasi oleh kuman sehingga dapat menyebabkan diare. Baik, selanjutnya yaitu pengobatan diare. Hal yang paling penting dilakukan saat diare adalah yaitu menjaga agar tetap terhidrasi. Selain itu juga dapat diberikan beberapa obat seperti yang pertama probiotik yang berfungsi mengurangi frekuensi dan durasi BAB. Yang kedua ada oralit yang berfungsi sebagai pengganti air dan elektrolit yang hilang saat diare. Yang ketiga ada zinc yang berfungsi mengurangi frekuensi dan durasi BAB.
Yang terakhir yaitu loperamid yang berfungsi mengurangi motilitas usus. Selanjutnya, cara mencegah pencegahan penyakit diare pada anak melalui media video dan poster. Pendidikan kesehatan memerlukan media dalam menyampaikan materi yang akan diberikan. Salah satunya menggunakan media video dan poster. Penggunaan media yang melibatkan banyak indera akan semakin meningkatkan pemahaman terhadap suatu informasi, sehingga penggunaan media audiovisual atau video yang berupa gambar dan video bergerak yang melibatkan indera penglihatan dan pendengaran akan membantu peserta didik dalam proses pembelajaran yang berfungsi sebagai memperjelas dan mempermudah dalam memahami informasi yang didapatkan. Penggunaan media video dirasa lebih efektif dan menarik bagi klien, sehingga ketercapaian tujuan pendidikan kesehatan akan lebih optimal. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.